Bapak Ibu, apa kabar? Ya, percayalah bahwa Dia lebih tahu apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dia bahkan lebih sanggup daripada kita. Kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan akan jauh lebih sanggup daripada kita, sehingga tidak ada kata lain, kita perlu berserah kepada Tuhan. Bukan hanya berserah, tapi perlu disupport dengan percaya kepada Tuhan. Amin. Berserah dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengangkat kitab suci kita dan kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Amin. Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Amin. Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita lagi dalam Amsal pasal yang ke-6. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kalau sudah menemukan, mari kita ucapkan bersama-sama. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Mulai. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya, bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Silakan. Ya, kemarin kita sudah belajar membenci apa yang dibenci Tuhan. Kita mau belajar lagi. Kok ini? Ada 2 di situ. Membenci apa yang dibenci Tuhan. Ini minggu kemarin ini, ya. Minggu kemarin mata apa? Mata sombong. Nah, kita pagi ini mau belajar lidah dusta. Nah, jadi lidah itu katanya tidak apa? Tidak bertulang. Lentur banget berarti ya. Halo? Bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya, bisa diputar-putar. Hah? Coba pada keluarkan lidahnya, merek terus diputar-putar ya. Coba buka maskernya, lihat istrinya, lihat suaminya pada melek dua-dua. Tidak bertulang, berarti bisa kompromi kan? Tidak selalu apa? Lurus. Bisa naik turun, bisa enggak? Bisa ke kiri ke kanan, bisa. Bahkan ada yang itu lidahnya bil dibuat-buatan. Dibuat-buat lidahnya bil itu digini-gini. Ya. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar sekarang tentang apa? Lidah dusta. Saya kasih contoh dulu. Seorang bapak ngomong kepada anaknya. Dari kaca dia lihat ada tamu sedang menuju ke rumahnya. Ya, ada tamu sedang menuju ke apa? Ke rumahnya. Lalu bapak ini pesan kepada anaknya. Nah, bilang sama tamu itu bapak tidak ada. Padahal bapaknya ada. Lalu bapaknya berjalan ke belakang aja. Mungkin masuk kamar atau ngumpet di dapur ya. Pintu digedor oleh tamunya. Dan anak ini buka pintu dan tanya, "Bapak ada?" Anak ini jawab apa kira-kira? Anak ini dilema. Dia mengerti firman Tuhan bahwa jangan mengucapkan apa?
saksi dusta. Tapi dia juga ngerti firman, hormatilah ayah dan ibumu. Yang mana didahulukan ini? Pesan ayahnya, jangan bilang sama tamu itu kalau bapak tidak ada. Wah, dia harus hormat kepada orang tuanya. Kan begitu seorang hamba katanya. Apapun kata tuannya dia harus mengikuti tuannya. Saudara bisa baca itu dalam Roma. Tapi di sisi lain dia juga mengerti, jangan mengucapkan apa? Saksi dusta. Ayo anak-anak yang ada di sini, kira-kira apa jawabanmu? Tanya yang calon STH ini, Gabriel, kira-kira gimana Gabriel? Kalau papa pesan gitu ya nanti bilang, itu tamunya udah dekat bilang, papa tidak ada. Kira-kira jawaban apa ya? Tamu itu tanya. Dia langsung jawab, papa tidak ada. Kalau dia gede kan udah lebih mungkin mengerti. Ivan, nah Ivan, kira-kira gimana Ivan? Papa ndak ada. Haleluya. Ini yang gede-gede ditanya jawabannya gitu, papa ndak ada. Lan, papa ndak ada. Pada ya. Coba tanya yang kecil-kecil lah. Ape? Kalau ada orang tanya, iki orang muda berarti. Kalau ada orang tanya, papa bilang sama kamu, nanti kalau orang itu datang bilang ya papa ndak ada. Terus orang itu tanya kamu, Ape, papa ada ndak? Kamu jawab apa? Kecil aja udah pintar bohong, bayangkan. Kecil aja udah pintar bohong. Papa ndak ada. Itu kecil aja loh. Nesa. Coba Nesa, kamu bilang apa Nesa? Nggak ada papa, pembohong kaki di sini. Semua pendusta, bayangkan banget ya. Semua dusta nih. Saya heran nih. Coba Bill ini. Bill ayo. Ada. Wah, langsung diketek sama bapaknya. Jangan. Bill itu pintar. Kan dia udah dengar semua orang yang tidak ada, jadi dia ada. Ya Bapak Ibu, jadi saudara bahaya ya lidah kita ini, benar nggak? Gampang banget berkompromi untuk mengatakan sesuatu yang tidak apa? Tidak benar. Gampang banget kita memutarbalikkan kata, betul ya? Gampang sekali. Dan kadang-kadang kita tidak sadar. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, pasti kita tidak akan berkata apa? Jujur. Kita lebih memilih apa? Berdusta. Padahal Bapak Ibu, tadi dikatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara, diantaranya salah satunya mata sombong, kedua apa? Dibenci Tuhan ini. Dibenci Tuhan. Coba kita baca lagi ayatnya lain. Diklik dari sana coba. Apa belum dipasang ini ya? Ini. Amsal 12 ayat 22. Ya, belum dipasang. Coba kita baca Amsal 12 ayat yang ke-22. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Orang yang dusta bibirnya adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Jadi tadi yang dusta-dusta itu ya, Brian, Ivan, Ape, Elang, Nesa, semua membuat Tuhan jadi apa? Keji. Hanya dia berkenan kepada Bill. Karena Bill berkata benar. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, kalau nyari Pak Tulus, jangan tanya kakaknya. Kakaknya pasti dia bilang tidak ada, tanya Bill aja. Ada di belakang. Apalagi kalau Bapak Ibu nagih utang sama dia kan,
Pak Tulus punya utang dan bayar-bayar. Jangan tanya kakaknya, tanya Bill. Ada di belakang, di mana ngumpet. Nah itu. Jadi saudara lihat, orang yang dusta bibirnya katanya adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia, bersama kita ucapkan 2, 3, dikenannya. Mau dikenan Tuhan atau mau Tuhan keji sama kita? Tentu kita mau supaya Tuhan memperkenan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kalau bicara tentang dusta ini, ya, bicara tentang dusta, coba lihat. Sepertinya dan dapat dipastikan sebenarnya, semua orang pernah apa? Berdusta. Sebab kalau orang tidak pernah salah dalam perkataannya, dengar Bapak Ibu, maka ia adalah orang yang apa? Sempurna. Nah saya mau tanya, siapa yang tidak pernah salah dalam perkataan? Pernah semua ya? Artinya pernah tidak berdusta kita? Siapa yang pernah berdusta? Coba angkat tangan. Saya juga angkat tangan Bapak Ibu. Dan kita semua adalah orang yang membuat Tuhan keji sama kita. Dan ayat ini berkata bahwa Yakobus 3:2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan apa? Seluruh tubuhnya. Yakobus itu menggambarkan lidah. Lidah ini susah dikendalikan. Sama dengan api. Api kalau kecil, oke, bisa kita apa? Kendalikan. Tapi kalau dia sudah membesar, bisa membakar hutan yang luas. Api itu. Lalu kita berkata sama, lidah juga begitu. Lidah, orang memutarbalikkan fakta itu bisa jadi heboh negeri ini. Benar enggak? Diputarbalikkan aja kebenaran itu dengan kita mengucapkan kebohongan, berulang-ulang kita ucapkan kebohongan di pengadilan. Lama-lama itu jadi apa? Pembenaran itu. Lama-lama jadi kebenaran. Hanya hakim dengar, ini benar ya. Padahal itu kebohongan. Kebohongan. Susah mengendalikan lidah ini Bapak Ibu. Ya, dengan mulut kita bisa jadi berkat. Tapi dengan mulut kita juga bisa jadi apa? Kutuk. Dan Tuhan berkata sebenarnya tidak boleh terjadi demikian. Satu sumber harusnya mengeluarkan juga satu apa? Satu apa? Mata air gitu ya, atau satu rasa. Kalau mata airnya ada mungkin kan satu mata air mengeluarkan dua rasa. Ada tawar, ada apa? Asin, tidak mungkin. Kalau dia mata air asin, maka pasti dia akan keluarkan rasa apa? Asin. Kalau mulut kita ini mulut yang benar, maka kata-kata yang benar yang apa? Yang keluar. Amin. Amin. Tidak boleh di satu sumber ini mengeluarkan dua rasa. Tidak boleh di satu sumber ini terjadi satu bohong, satu apa? Jujur. Dan memang seringkali kita dipepetkan tadi itu. Contoh tadi itu. Contoh. Bahwa ketika bapak ini berkata kepada anaknya, bilang bapak tidak ada. Anak ini bingung dia. Mana yang harus aku lakukan? Anak ini berpikir praktis saja. Dia mungkin tidak pikir panjang bahwa ini dusta yang aku ucapkan. Dan kalau aku ucapkan dusta, Tuhan benci. Tuhan keji dengan apa? Dusta. Tetapi spontan anak itu berkata, bapak tidak ada. Bapak tidak ada. Nah bayangkan Bapak Ibu, gampang banget kita, artinya berarti kita mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa lewat apa? Perkataan kita ini. Perkataan kita. Dan kalau saudara mau perhatikan Yohanes 8 ayat 44, ayo kita ucapkan bersama. Yohanes 8 ayat 44 mulai. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Tuhan mengajarkan kita jangan apa? Berdusta. Tapi iblis mengajarkan berdusta aja tidak apa-apa. Yang mana jadi bapak kita? Kadang-kadang bapak ibu, bapaknya siapa? Tuhan atau
setan. Kadang-kadang bapaknya jadi hantu. Ya kadang-kadang memang jadi Tuhan, tapi kadang-kadang jadi apa? Nah tadi ini beliau bapaknya siapa? Waktu dia berkata ada. Tidak ada. Elang. Siapa lagi tadi? Nesa. Ake yang kecil pun berkata, tidak ada apa-apa. Yang kecil-kecil sudah bapaknya apa? Setan. Kadang-kadang begini. Karena itu kita diingatkan, bapaknya pendusta bukan Tuhan loh. Bapaknya pendusta adalah siapa? Iblis. Siapa yang mau jadi bapakmu? Tuhan atau iblis? Amin. Tuhan atau iblis? Tuhan. Kita ingin Tuhan itu Bapa kita. Kita berseru ya Bapa. Tapi kadang-kadang kita jadi anaknya siapa? Karena kita apa? Berdusta. Nah, saudara tahu ini adalah Adam dan Hawa jadi korban apa? Korban dustanya iblis. Loh, Tuhan bilang gini, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tapi iblis bilang apa? Makan aja semuanya. Loh, yang bohong itu yang mana? Halo? Yang memutarbalikkan perkataan itu siapa? Iblis. Makanya Tuhan berkata dia adalah bapak apa? Pendusta. Tapi saudara perhatikan nih, Adam dan Hawa lebih mengikuti suaranya siapa? Dia lebih dengar suara siapa? Suara setan loh yang lebih didengar. Suara Tuhan, perkataan Tuhan diabaikan. Tapi perkataan setan, suara setan, dia buka telinganya lebar-lebar, dia dengar. Dan perkataan setan itu menarik untuk didengar, menarik untuk dilakukan. Lalu dia lihat buah ini, benar ini buah yang menarik. Dia mulai ambil buah itu, dia makan, dia beri kepada suaminya juga makan. Dan korbanlah dia dari apa? Dustanya iblis. Karena Tuhan tidak pernah berkata ini semua boleh dimakan dalam taman ini. Tidak, semuanya boleh dimakan kecuali ini, kata Tuhan. Semua tanaman buah-buahan ini kamu boleh makan, hanya ini tidak boleh. Tapi iblis bilang ini, semuanya boleh dimakan. Dia tanpa memperkecualikan ini, semua pokoknya boleh dimakan. Dan setan tahu kenapa dia berada di sini. Karena ini adalah buah yang dilarang oleh Tuhan. Kenapa dia bukan di pohon durian atau di pohon apa lagi? Di pohon jambu atau di pohon apa lagi? Alpokat, ya? Atau di pohon apa lagi? Tidak, dia ada di sini nih. Dia ada di sini. Dan hatinya Hawa juga tertarik kemana? Di tempat yang dilarang. Waduh, dia malah ke sini jadinya. Nah, waktu dia ke situ, itulah kesempatan bagi setan untuk menyampaikan dustanya kepada manusia di bawah. Kalau kamu makan, ini dustanya dia juga. Matamu akan terbuka. Kamu itu Tuhan katanya. Siapa yang tidak mau jadi Tuhan, Bapak Ibu? Halo? Mau jadi Tuhan? Tidak ada yang mau jadi Tuhan. Setan itu kepingin jadi Tuhan. Karena Tuhan itu dia apa? Disembah. Benar? Kita datang untuk apa? Menyembah Tuhan. Betul ya? Makanya setan juga minta disembah. Dia ngomong kepada Yesus, sembah aku. Tapi Yesus tidak mau, karena dia bukan apa? Tuhan. Amin. Jadi jangan ada yang disembah kecuali apa? Tuhan. Patung-patung, nah itu disebutkan itu oleh orang Israel. Karena bahasa Israel itu sering menyembah berhala-berhala. Tidak boleh kata Tuhan. Yang disembah hanya Tuhan. Dan setan kepingin jadi apa? Tuhan. Dan manusia juga kepingin jadi apa? Tuhan. Lalu dia mengikuti perkataannya siapa? Setan. Dia abaikan perkataannya Tuhan. Dan dia ambil, dia makan buah ini. Ngeri Bapak Ibu. Itulah bapak pendusta. Anda lihat, bukan hanya Adam dan Hawa jadi korban dusta. Orang sudah terikat dengan dusta. Kita baca Kisah 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai apa? Iblis. Jadi siapa yang kuasai hatinya Ananias? Iblis. Terus, sehingga engkau mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan apa? Perbuatan itu dalam hatimu. Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai siapa? Allah. Jadi saudara, niat kita tidak berdusta. Lalu datang setan bisikin kita, ora popo, baru sekali aja ini. Bilang ya papan dada, papan dada, sekali iki lah. Dusta Bapak Ibu, dusta. Kadang-kadang kita mengentengkan dusta ya. Lalu kita ucapkan dengan entengnya, padahal saudara baca tadi ya, Tuhan keji, benar enggak? Lidah dusta katanya, bibir dusta, Tuhan keji, tidak diperkenan. Orang-orang yang selalu hidup dalam apa? Dusta ini. Jadi saudara, Ananias dan siapa nih? Oh, saya belum tulis. Ananias saja berdusta. Ananias berdusta karena apa? Karena uang. Benar enggak? Kadang kita dusta karena apa? Uang. Ayo suami-suami pulang kerja dapat bonus dari bosnya. Ngomong enggak sama istrinya? Suami yang benar dia ngomong. Iki bonusnya. Karena ada orang gini Bapak Ibu, dapat bonus dimasukkan dalam apa? Kaos kakinya. Dia jalannya gini-gini. Istrinya tidak nyangka, ada apa nih kok jalannya tidak seimbang ya? Ya karena satunya diganjar pakai apa? Uang. Lalu dia kasih duitnya nih, ini hasil kerja saya. Oh makasih ya Pak, padahal dalam hatinya masih dari sini. Ada orang model kayak gitu, tidak mau transparan. Uang menyeret orang jatuh di dalam apa? Dosa. Lalu berani mengucapkan apa? Dusta karena apa? Uang. Petrus bilang gini, Ananias, loh ini tanah kamu. Loh kalau kamu jual, uangnya kamu kan? Ya ini hasil penjualan tanahmu punya kamu, bukan punya saya, kata Petrus. Punya kamu. Dan kalau kamu tidak jual, ya tanah itu tetap milik kamu. Lah ngapain kamu bohong? Berapa harganya Ananias? Ananias bilang 500 juta, padahal lakunya berapa? 1 M. Bayangkan. Terus Petrus bilang gini, Ananias, kamu itu tidak mendustai saya, tapi kamu sedang mendustai siapa? Tuhan. Kamu mendustai Roh Kudus, kamu mendustai Allah. Petrus habis berkata begitu, tumbang dia, plak, jatuh. Jadi saudara, lidah dusta, kita ucapnya 2, 3. Lidah dusta menghancurkan hidupmu. Masih mau berdusta? Halo? Lihat-lihat Pak situasinya, ya kan? Situasinya lihat. Sikonya lihat Pak. Itulah manusia, itulah lidah saudara. Ya, tidak bertulang. Hari ini kita lencet terus, benar, berkata benar. Besok belum tentu bisa berubah lagi. Ayo kita belajar supaya konsisten untuk berhati-hati dengan apa nih? Lidah dusta. Karena lidah dusta menghancurkan hidup kita. Kita bohongi orang. Lama-lama kita dicap sebagai apa? Dan kalau kita sudah dicap pembohong, siapa yang mau percaya kita? Coba, ada enggak? Ada enggak yang mau percaya? Enggak ada. Semua orang akan waspada dengan Bapak Ibu. Kalau saudara sudah dicap, dilabelin, dikasih label pembohong, dan memang kita pembohong, maka enggak ada yang memberikan kepercayaan. Ini namanya kita sedang menghancurkan hidup kita sendiri, amin. Karena apa? Perkataan kita yang berdusta tadi. Anda lihat ini, hatinya Ananias dikuasai oleh apa? Iblis. Iblis tadi bapaknya siapa? Pendusta. Nah dia jadi anaknya siapa nih? Anaknya setan ini, anaknya sini. Jadi anak setan dia. Dia bohong. Dia dustai Petrus. Dan setelah dia berdusta, jatuh dia, plak, mati. Haleluya. Lihat apa yang dilakukan istri.
Kita baca dalam ayat 7 sekarang sampai ayat yang ke-9. Kita ucapkan bersama, 2, 3. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu dijual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lihatlah, orang-orang baru menguburkan. Kalau ada yang ini, tidak ada. Tolong baca ayat 10-nya. Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian, bisa rasul 5 ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Cukup. Jadi setelah dia ucapkan dusta yang sama dengan suaminya, ya, dia mengalami juga kehancuran yang apa? Yang sama dengan suaminya. Lidah dusta itu menghancurkan. Lebih baik kita berkata benar, jujur. Memang pahit katanya, tapi tidak apa-apa. Karena tidak selalu pahit ketika kita berkata apa? Jujur. Daripada kita merasa manis-manis tapi itu ucapan apa? Bibir manis itu loh. Bibir manis kan tidak sesungguhnya kan? Bibirnya manis banget. Bahasa Jawanya apa itu? Lambene. Apa itu? Bagus. Oh, lambene tura, lambene apa lagi? Macam-macam itu ya. Bibir manis. Nah, saudara-saudara, Petrus tanya, dia sebut angka yang disebutkan angkanya suaminya. Hasil penjualan tanah itu sekian harganya. Dia ngomong, Safira, apa kamu habis jual tanah? Oh iya betul, Rasul. Sekian ya harganya. Oh iya, itu sepakat. Orang dusta sekongkol, sepakat. Kadang-kadang itu yang terjadi di rumah tangga kan? Bapaknya bilang, jangan bilang ya. Ibunya datang, iya kamu jangan bilang nanti kalau tamu itu datang. Kalau nyari bapak, wah. Istrinya dukung bapaknya yang apa? Berdusta. Kadang-kadang sekongkol orang ini untuk mengucapkan dusta yang sama, tapi dia lupa ada konsekuensinya, bahwa lidah dusta menghancurkan hidup seseorang. Ya, kita mungkin tidak langsung mati seperti apa nih? Ananias. Tapi saudara tahu, kalau sampai kita sudah dikenal sebagai pendusta, siapa yang mau percaya dengan omongan kita? Ada yang mau percaya? Paling kita gini toh, dengar kuping kanan, keluar kuping mana? Kalau kuping kiri masih bagus Bapak Ibu, lewat dia. Tapi kalau dengar kuping kanan, langsung keluar lagi, tidak dibiarkan lewat. Wes, langsung keluar. Kalau sudah gitu, siapa yang mau percaya? Anda butuh benar, minta ditolong orang tapi tidak ada yang menolong, karena kita sudah dikenal apa? Pendusta. Iya, lidah dusta itu menghancurkan hidup kita. Tidak membuat kita lebih baik. Tidak membuat saudara lebih nyaman, tidak. Waktu kita berkata benar, memang, nah itu kejujuran itu pahit rasanya, memang sakit mungkin waktu kita mau berkata benar. Tapi Tuhan mau berkenan kita, Bapak. Amin. Amin. Orang yang setia dikenannya katanya. Orang yang berkata jujur dikenannya. Tapi lidah dusta, Tuhan bilang, aku tidak suka. Ya, aku keji. Kekejian bagiku dengan mengucapkan apa? Dusta. Jadi bayangkan, Tuhan Yesus waktu di dunia tidak pernah berkata apa? Dusta. Tidak pernah. Tidak pernah berkata dusta. Dia waktu mau berdoa, dia menghindari kerumunan orang banyak. Dia tidak bilang gini kepada murid-muridnya, bilang ya kalau orang cari aku, bilang tidak ada. Tidak. Dia tidak mau gitu Bapak Ibu. Ya, saya mau menyingkir, saya mau berdoa.
Dia menghindari apa? Kerumunan. Dia naik ke Taman Getsemani, biasa dia berdoa. Tapi orang tahu, orang juga naik ke sana. Ya makanya Tuhan itu luar biasa ya. Melebihi selebriti yang ada sekarang. Di mana ada Yesus, di situ ada dia. Coba lihat apa nih? Siapa yang ditangkap baru-baru? Ken siapa? Indra Ken. Wah, crazy namanya, crazy apa? Crazy Rich. Super kaya. Dia super kaya. Ternyata penipu, pendusta. Mendustai orang, bohongi orang. Sekarang ada yang lagi diincar lagi di Malang. Namanya dikasih sebutan ini, Juragan 99 atau Sultan 99. Mobilnya sama dia punya kayak Indra Ken. Mobil-mobil berapa miliar harganya. Orang itu sampai bingung. Secepat ini kalau orang ini mendapatkan apa? Kekayaan. Lalu orang munculkan orang terkaya di Indonesia yang tidak pernah tergoyahkan, 600 sekian triliun kekayaannya. Tapi dia mulai membangun bisnisnya berapa puluh tahun. Pemilik Jarum, pemilik BCA, itu orang terkaya di Indonesia. Berapa puluh tahun baru punya harta yang begitu luar biasa. Tapi ini ada orang instan setahun udah kayak membuat KPK jadi curiga lagi nih, polisi curiga juga. Ini Indra kan udah kena kan? Udah miskin dia ambil, disita. Bahaya Bapak Ibu, menghancurkan. Orang hidup dalam dusta menghancurkan apa? Hidup kita. Dan apa pesan Rasul Paulus buat kita semua? Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-9 10, mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Ayat ini berkata jangan lagi. Jadi kemarin kita berdusta, terus Tuhan bilang lewat suratnya Rasul Paulus, jangan lagi. Kenapa? Tadi dikatakan dusta menghancurkan hidup kita. Jangan lagi kompromi, jangan lagi bersepakat berdusta seperti Ananias Safira. Jangan lagi mau jadi korban dusta dari iblis seperti Adam dan Hawa. Jangan lagi mau dibujuk oleh setan, dirasuki setan untuk kita berkata dusta. Jangan lagi. Dusta menghancurkan hidup kita. Dan Paulus berkata, berhentilah, stop. Untuk apa? Berdusta. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kenapa? Dengar, kita ini sudah menjadi manusia yang baru. Kalau manusia lama boleh kata Paulus, kamu masih tidak mengenal kebenaran, kamu hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan ya dia akan berdusta. Tapi kamu, dia bilang kepada jemaat di Kolose, kamu sudah hidup baru. Yang lama serta kelakuannya sudah berlalu itu. Dan sekarang kamu kenakan manusia baru. Manusia baru itu berhenti apa? Berdusta. Berhenti berdusta. Ini manusia baru. Dan Bapak Ibu juga mengenakan manusia baru kan? Amin. Amin. Ada satu ayat ya, ngeri loh. Kalau kita hidup dalam kegelapan, itu sama dengan kita berdusta. Kalau kita masih hidup dalam kegelapan, kita dosa mengucapkan apa-apa gitu aja, tapi kita masih hidup dalam kegelapan, kita disebut masih apa? Berdusta. 1 Yohanes 1 tuh ayat 6, ayat 7, ayat 8 sampai ayat 9 kalau tidak salah, ya disebutkan itu dalam 1 Yohanes 1. Kalau kita hidup dalam kegelapan itu sama dengan kita hidup dalam dusta tadi. Makanya Paulus bilang, berhenti kamu apa? Berdusta. Kamu sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Yang ini perlu dibarui terus menerus. Ayo barui terus menerus. Bisa kita kepleset, bisa barui lagi. Jangan kebawa terus, kepleset terus, tidak bangkit. Barui lagi hidup kita, terus menerus diperbarui lagi. Begitu kita mau berdusta lagi, stop, ingat, berhenti. Dusta menghancurkan hidup kita. Berhenti.
Dusta kekejian bagi Tuhan, berhenti. Tuhan tidak berkenan kepada dusta, berhenti berdusta. Ini pesannya Paulus buat kita semua pagi hari ini. Dusta menghancurkan hidup kita, dusta membuat kita apa? Tidak berdaya, Bapak. Mati tuh Ananias dan Safira. Adam dan Hawa dia apa? Diusir, keluar dari Taman Eden. Ini bukan tempat untuk berdusta. Pergi. Keluar dia dari Taman Eden. Hancur hidupnya Adam dan Hawa juga. Dusta menghancurkan hidup manusia. Dan apa pesannya Raja Salomo? Ya, tadi kan dia berkata lidah dusta itu ya, kekejian bagi Tuhan. Dia pesankan lagi dalam ayat yang Amsal 17 ayat 17. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama. Amsal 17 ayat yang ke-7. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata bagus. Perhatikan. Terus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Perbandingannya menarik. Orang bebal itu tidak cocok kalau dia berkata benar. Namanya aja orang apa? Bebal. Jadi tidak perlu dia punya kata-kata bijak, tidak perlu orang bebal, enggak. Orang bebal cocoknya mengatakan kata-kata dusta. Di mulutnya penuh dengan apa? Dusta, hujat, menghujat Tuhan. Tidak pantas katanya, tidak layak untuk orang bebal mengucapkan kata-kata yang bagus. Lalu di ayat ini berkata, Salomo bilang, apalagi, berarti jauh lebih hebat ini ya. Apalagi orang apa? Mulia. Bilang orang di sebelahmu, kamu itu orang mulia. Oh, amin. Tepuk baik-baik, kamu itu orang mulia. Amin. Terus bilang gini, kalau kamu orang mulia, jangan berdusta. Kalau kamu orang mulia, apa? Berhenti berdusta. Dengar ya orang mulia nih. Orang mulia itu lidah dusta tidak pantas untuk orang mulia. Inilah orang mulia. Dan Bapak Ibu itu adalah orang mulia. Kenapa orang mulia? Saudara lebih mulia daripada malaikat. Amin. Amin. Karena apa? Malaikat ketika dia jatuh dalam dosa, tidak ada pengampunan buat dia. Setan langsung diusir dari surga, tanggang langsung, terjun bebas ke udara dia. Tapi manusia yang berulang kali jatuh dalam dosa diberi pengampunan. Diberi pengampunan. Bahkan manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Mulia enggak? Mulia. Dan Tuhan bilang gini lewat Amsal, lewat Raja Salomo ini, lidah dusta itu tidak pantas. Tidak pantas untuk orang apa? Mulia. Orang mulia itu mengucapkan kata-kata yang bagus. Orang mulia itu mengucapkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang membangun, kata-kata yang benar, kata-kata apa adanya. Kita bingung kadang, aduh ini yang mana benar ya? Dengan ini ngomongnya gini, dah kita dengar lagi nih. Gimana? Di sini di sini besok kita dengar lagi. Loh ini di sini sing kena si mana ini? Hah? Rupa-rupanya dua-duanya bersekongkol untuk apa? Berdusta. Dan Ananias mati saat itu juga. Plak. Plak. Mati. Adam dan Hawa diusir. Plak. Keluar. Karena apa? Bersepakat untuk berdusta. Ayo, ini ayat kemarin saya ucapkan, hari ini kita ucapkan lagi. 2-3. Jika Tuhan menjadi panutan, teladan, figur, idola kita, maka kita harus belajar membenci apa yang dibenci Tuhan. Bahkan tujuan hidup kita ingin menjadi apa? Seperti Tuhan. Jangan perlihatkan apa yang dibenci Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan memberkati.